Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review salah satu hotel favorit di kota Bandung karena jaraknya sangat dekat dengan gerbang tol, yakni Hotel Aston Pasteur ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke Bandung pastinya sering melewati hotel ini karena kebanyakan sih bagi teman-teman yang akan ke Bandung dari daerah Jabodetabek pastinya akan keluar gerbang tol Pasteur. Jadi Hotel Aston Pasteur ini menjadi salah satu hotel favorit karena jaraknya dekat dengan gerbang dan dia pun dekat ke lokasi-lokasi atau destinasi wisata favorit di Bandung. Sebenarnya kalau kita ke arah Lembang itu mungkin jaraknya sekitar 10 kiloan ya, dan kalau di arah Pasteur itu sekitar 30 menitan ke arah Lembang. Nah, selain itu teman-teman, hotel ini juga menjadi salah satu hotel yang memang direkomendasikan karena memang harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi saya dan keluarga kebetulan hari Minggu kemarin itu memutuskan untuk memilih hotel ini karena jaraknya dekat dengan Paris Manjapa Mall, kemudian dekat juga dengan Floating Market. Jadi kita menginap semalam saja dan memutuskan untuk menginap di hotel ini karena memang di situ juga ada room yang untuk dipakai berbarengan dengan keluarga, artinya ada family room ya. Jadi kebetulan saya ada anak yang besar yang usianya sudah 17 tahun, anak yang kedua itu usianya 10 tahun, dan anak yang terakhir yang bungsu usianya 2 tahun. Jadi kamar family room ini menjadi salah satu kamar favorit di hotel ini karena dia bednya ada dua ya, satu yang king, satu lagi yang biasa. Jadi kami berlima bisa digabung di kamar ini, dan selain itu breakfastnya pun dapat untuk jatah 3 orang dewasa, sehingga anak-anak itu kita cukup bayar satu saja, yaitu anak yang usia 10 tahun. Ini suasana lobby di Hotel Aston ya. Sebagai besar kita bawa kendaraan, jadi karena kita bawa banyak barang ya, kami memutuskan untuk langsung parkir di tempat parking lot di bawah ya, dan setelah itu barulah kami membawa beberapa barang-barang ke lobby ya, dan disitu kami langsung check in, menyerahkan KTP dan sebagainya, dan nanti petugas akan membantu mengarahkan kita dapat kamar berapa di lantai berapa, kemudian kita mendapatkan 2 buah kunci ya, dan setelah itu petugas akan membantu kita diarahkan ke hotel ya. Jadi secara garis besar saya kira lobby hotel Aston ini cukup bagus, cukup besar dan cukup nyaman, dan kita pun dikasih semacam shopping dan makanan ringan di lobby ini ya. Dan ini kamarnya, kami memilih family room dengan konsekuensi karena kami membawa anak yang besar usia 17 tahun, sehingga kami memutuskan untuk memilih kamar yang lebih besar. Nah, salah satu hal yang menurut saya cukup bagus yang disiapkan oleh hotel ini adalah dia menyiapkan kamar namanya family room yang notabene lebih besar, dan dia ada spring bednya double ya. Menurut saya itu bagus karena daripada kami menyewa 2 kamar, lebih baik kami menyewa 1 kamar saja. Secara lebih besar, jadi pengaturannya saya bersama anak yang kecil, istri, kemudian anak saya yang 2 itu digabungkan jadi 1. Ini cukup besar ya, cukup besar, cukup luas, nyaman juga, dan fasilitasnya lengkap karena di hotel bintang 4. Jadi secara garis besar kamar ini menjadi salah satu kamar favorit yang memang direkomendasikan kalau seandainya teman-teman membawa keluarga yang jumlahnya sekitar 5 orang ya. Tapi kalau dari lebih 5 orang menurut saya sih tidak cukup ya, lebih baik memilih kamar yang lain. Dan pemandangannya pun kami mendapatkan pemandangan yang cukup mantap, yaitu pemandangan yang mengarah ke gerbang tol Pasteur ya. Dan di bawah juga terlihat ada swimming pool, dan ini di lantai 10 ya, lantai 10 non smoking. Dan menurut saya ini menjadi satu kamar yang memiliki pemandangan yang cukup bagus karena kita bisa melihat keramaian kota Bandung, khususnya Jalan Pasteur ya, dari gerbang tol masuk, karena ini ramai banget. Jadi dari mulai malam pun ini masih banyak lalang kendaraan ya. Saya kira ini bagi teman-teman yang akan membawa keluarga, kamar ini menjadi salah satu kamar favorit dan direkomendasikan, yakni family room.
Terkait dengan fasilitas, saya kira fasilitas yang cocok untuk keluarga adalah swimming pool ya. Jadi kolam renang ini menjadi salah satu area favorit untuk keluarga, khususnya keluarga saya, karena kami suka berenang semua. Dan kebetulan kami saat check-in jam 14 ya, kami memutuskan untuk berenang itu sekitar jam 4 setelah waktu asar. Pertama, dia airnya tidak terlalu dingin. Kedua, juga tidak terlalu ramai ya. Karena biasanya kalau kita berenang pagi-pagi airnya cukup dingin plus ramai. Karena kebetulan swimming pool ini bersebelahan dengan restoran ya. Jadi kalau teman-teman pagi-pagi breakfast sembari berenang, menurut saya itu nggak pas, nggak cocok ya. Sangat ramai banget. Sehingga kami memutuskan untuk berenang setelah sholat asar. Nah, ini ada pool untuk anak kecil, kemudian ada jacuzzi-nya. Jadi pool anak kecil itu cukup sekitar mungkin setengah meteran lah ya. Sementara untuk orang dewasa itu sekitar 1,2 meter. Jadi garis besar swimming pool ini cukup bagus, cukup bersih, cukup nyaman, dan dia berdampingan dengan restoran dan berdampingan juga dengan fitness center. Nah, teman-teman juga di sini nanti akan disiapkan anduk oleh petugas. Dan nanti apabila kita ingin membilas, itu ada ruangan untuk membilas di sebelah kirinya ya. Dan di situ juga disiapkan semacam sauna ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah kedinginan banget, teman-teman bisa masuk ke toilet tempat bilas. Di situ kita bisa mandi sauna, menghangatkan tubuh ya. Meskipun di sini ada jacuzzi juga yang bergelembung, air bergelembung dan ada cukup hangat. Tapi kalau terlalu dingin, teman-teman bisa masuk ke dalam area sauna itu ya. Nah, tempat favorit lainnya yang pasti bagi keluarga yakni adalah restoran ya. Jadi teman-teman bisa menikmati restoran ini saat sarapan pagi, saat breakfast ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sarapan di Hotel Bintang 4 pastinya cukup beraneka ragam dan makanannya enak-enak. Nah, Aston termasuk salah satu yang memang menyiapkan makanan cukup beraneka ragam. Dan kami memutuskan untuk datang pagi-pagi sekitar pukul 6. Tujuannya pertama biar tidak terlalu ramai, kedua juga kita bisa memilih beraneka ragam makanan yang khas, yang notabene masih fresh gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman di garis tengah di jalur tengah itu disiapkan menu-menu tradisional dan khas Indonesia, nasi dan lain-lain. Kemudian di pojok-pojok biasanya ada gerai-gerai khusus, gerai-gerai yang notabene gerai-gerai spesial ya, dari mulai makanan Korea, kemudian ada makanan Jepang, dan juga ada makanan-makanan khas Sunda ya. Nah, saya dan teman-teman dan keluarga dan anak-anak itu biasanya mencoba semua makanan yang ada di restoran ya. Kita mencoba satu-satu, icip-icip gitu satu-satu, dan nanti kita akan mengimbaukan ini enak, ini enggak, ini enak, ini enggak gitu ya. Nah, secara garis besar kayak yang di tengah ini itu menu nasi goreng dan lain-lain. Itu memang karena jam 6 dia masih hangat ya. Cuman sayangnya saat itu menurut saya dia tidak pakai pemanas seperti gas ataupun kompor kecil gitu ya, sehingga setelah anak saya mau ngambil yang kedua itu sudah agak sedikit dingin ya si mie-nya itu. Begitupun dengan sosisnya, menurut saya sosisnya seperti ini tidak digoreng ya, tidak digoreng, jadi agak sedikit asam. Padahal kalau seandainya dia digoreng saat itu, kemudian mungkin lebih enak ya, lebih fresh. Nah, egg station itu sayangnya nggak ada di area ini. Egg station adanya di area luar dekat kolam renang. Padahal biasanya kan egg station itu di-combine dengan sosis ya. Nah, ini saya mencari egg station agak lama keluar, sehingga saya akhirnya nggak ngambil telur ya. Tapi anak saya aja yang mengambil telur. Nah, garis besar saya kira restoran menjadi menu favorit, dan kalau teman-teman ingin makan di restoran lebih baik pagi-pagi aja sekitar pukul 6. Nah, salah satu area favorit saya di restoran Aston ini adalah area Indomie rebus dan Indomie goreng ya. Terus di situ ada gehu bakwan goreng, di situ ada ya, dan ada nasi uduk. Di situ satu di pojok dekat kolam renang, di situ ada menu favorit saya, dan saya mengambil beberapa tahu goreng yang notabene cukup enak dan cukup segar ya dimakannya itu.
Nah, bagi teman-teman yang suka olahraga, Aston juga menyiapkan fitness center, tempat untuk berolahraga berdampingan dengan swimming pool ya. Cuman sayangnya saat saya masuk ke dalam, sepertinya alat-alatnya sudah banyak yang berkurang ya, tidak banyak. Padahal areanya cukup luas, jadi alat-alat berat itu pun hanya berkurang. Ini kayaknya tempat tengah ini biasanya kan ada berbagai macam alat. Cuma sayangnya alatnya mulai, sebenarnya saya tidak terlalu banyak, sedikit ya. Padahal standarnya harusnya bintang 4 itu cukup banyak ya. Sehingga saya pun tidak mencoba berbagai macam alat, hanya melihat saja. Dan secara garis besar saya kira mungkin mereka sedang memperbaiki ya. Karena kalau seandainya fitness center ini lengkap, maka saya yakin banyak tamu-tamu yang akan mencoba alat-alat tersebut. Karena memang di keterangan di TV di hotel itu disiapkan, katanya di situ by member juga. Jadi kalau ada by member biasanya memang alat fitnessnya itu cukup lengkap dan cukup bagus. Nah, yang terakhir saya juga mengunjungi meeting room di lantai 2. Di situ ada berbagai macam tempat untuk meeting. Dan secara garis besar menurut saya cukup bagus ya, cukup lux tempatnya. Juga ada tempat wedding dan sebagainya, ada ballroom yang besar. Dan memang ini menjadi satu hotel yang direkomendasikan bagi teman-teman yang sering kali melakukan pertemuan. Oke, saya kira itu review saya mengenai Hotel Aston Pasteur. Thank you for watching. Have a nice weekend. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan kalau dimungkinkan teman-teman bisa komentar juga di video ini. Thank you, hatur nuhun. Assalamualaikum.